Inilah alur cerita pembunuh bayaran gendut Sakamoto Days. Dahulu kala ada seorang pembunuh legendaris, namanya adalah Sakamoto Taro. Dia ditakuti oleh semua geng dan dikagumi seluruh pembunuh bayaran. Tapi satu hari dia jatuh cinta, dia pun pensiun, menikah, lalu punya anak, dan Sakamoto menjadi gendut. Ini adalah cerita seorang pembunuh bayaran yang menjadi penjaga toko. Cerita dibuka di sebuah perkotaan. Ada seorang pemuda yang sedang mencari Sakamoto. Di dalam sebuah minimarket ini ada Sakamoto bersama istri dan anaknya. Mereka sedang mendengarkan seorang bocah ngoceh. Jika dia bisa menembak target dari kaca ini, Sakamoto harus memberinya jus gratis. Tapi ternyata tembakan anak ini meleset. Dan ketika dia mengambil anak panahnya, tinta yang ada di tasnya tumpah mengenai celana putih seorang om-om dan membuatnya marah. Apalagi celananya juga dikotorin nih dengan sepatu si bocah. Orang ini mau mukul bocah ini, tapi tiba-tiba Sakamoto menahan pukulannya. Sakamoto langsung menusuk orang ini dengan pulpen, tapi ternyata itu hanyalah imajinasinya. Orang ini lalu kemudian pergi. Tiba-tiba pemuda tadi ternyata sudah berada di dalam toko dan berkata bahwa dia melihat imajinasi dari Sakamoto yang ingin menghabisi orang tadi. Ternyata orang ini adalah Shin yang merupakan seorang esper yang pernah bekerja bersama Sakamoto. Esper adalah kemampuan untuk membaca pikiran orang lain, dan Shin juga merupakan seorang pembunuh bayaran. Tiba-tiba Sakamoto langsung memukul wajah Shin yang ternyata itu juga imajinasinya. Shin protes kenapa Sakamoto ingin membunuh Shin di dalam pikirannya. Tiba-tiba Sakamoto mengajak makan Shin di depan toko. Shin bingung kenapa Sakamoto malah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan malah membuka minimarket. Shin meminta Sakamoto untuk kembali lagi, tapi Sakamoto menolaknya. Shin sama sekali tidak bisa menerima jawaban dari Sakamoto. Sambil menunggu Sakamoto makan ramen, Shin menyalakan rokoknya. Tapi tiba-tiba rokoknya terpotong. Yang ternyata itu adalah perbuatan Sakamoto karena dia sudah menempelkan tanda dilarang merokok di depan minimarketnya. Shin kaget dengan kemampuan Sakamoto yang sama sekali tidak menurun meskipun dia menjadi gemuk. Tiba-tiba ada orang yang menyapa Sakamoto dan meminta bantuannya. Shin mengira orang itu adalah pemberi misi untuk Sakamoto yang sedang menyamar. Tapi ternyata Sakamoto hanya diminta untuk memangkas pohon milik orang ini. Dan banyak orang lain yang meminta bantuan Sakamoto. Karena itulah Sakamoto disukai karena sifatnya yang baik ini. Shin tidak percaya ternyata Sakamoto malah menjadi pesuruh bagi orang-orang. Dan berkata bahwa Sakamoto terlihat sangat konyol. Shin kembali pulang ke dalam mobilnya yang beranggapan meskipun sudah 5 tahun tidak bertemu, ternyata Sakamoto masih tetap keren dan dia sangat senang. Tiba-tiba ada yang meneleponnya, yang ternyata itu adalah bosnya yang sekarang, yang memintanya untuk membunuh Sakamoto. Tapi Shin merasa Sakamoto sekarang tidak perlu diburu lagi. Mendengar hal ini, bosnya tetap ngotot. Sakamoto sudah melanggar aturan karena keluar dari gengnya. Karena itulah Sakamoto harus segera dihabisi. Kalau Shin tidak mau melakukannya, maka bosnya akan mengirim orang lain. Shin lalu pulang, mandi, dan makan, sambil mengingat masa lalunya bersama Sakamoto yang dia kagumi. Shin lalu memantapkan hatinya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena lebih baik dia yang melakukannya daripada harus orang lain yang menghabisi Sakamoto. Keesokan harinya dia langsung pergi ke minimarket yang mana dia disapa dengan baik oleh istri Sakamoto. Tapi dia bersifat acuh karena dia bilang ini akan menjadi perang dengan Sakamoto. Sakamoto di dalam minimarket sedang membaca koran. Shin lalu berkata bahwa dia akan meninggalkan kota hari ini, tapi sebelum itu dia ingin menghabisi Sakamoto. Dia langsung menembak pistolnya, pelurnya dipentalkan oleh permen yang dimakan oleh Sakamoto. Sakamoto lalu melempar es krim untuk mengalihkan pandangan Shin. Shin lalu tidak bisa menemukan Sakamoto dimanapun dan dia tidak bisa membaca pikiran Sakamoto. Sakamoto lalu menggunakan permen dan karet untuk menembak Shin, yang mana ini tembakannya keren banget. Tapi Shin yang lengah langsung ditendang oleh Sakamoto dengan sangat keras, yang langsung membuatnya pingsan. Tiba-tiba malam sudah tiba dan Shin terbangun dengan tubuh yang sudah diperban. Ternyata dia tidur di lantai kedua dari minimarket ini. Dia langsung diajak makan malam oleh keluarga Sakamoto. Shin merasa bingung kenapa istri Sakamoto sangat ramah dan ingin mengambilkannya nasi. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia bahkan mengira bahwa makanan yang ada di depannya ini adalah makanan beracun. Tetapi karena dia sudah berlatih untuk menahan racun, dia pun tetap memakannya. Dan di luar dugaan, ternyata makanannya sangat enak dan hangat, bahkan sampai membuatnya menangis. Karena dia tidak pernah merasakan hal seperti ini di dalam pekerjaannya. Ternyata reaksi ini adalah reaksi yang sama seperti Sakamoto dulu waktu dia bertemu dengan istrinya. Shin jadi sadar bahwa ini adalah alasan Sakamoto berhenti menjadi pembunuh bayaran demi melindungi keluarganya. Shin lalu pamit dan diantar oleh Sakamoto, tapi Sakamoto berkata datanglah kemari lagi melalui
melalui tempelan yang ada di kaca. Shin ternyata bertemu dengan bosnya dan melaporkan bahwa dia tidak bisa membunuh Sakamoto. Dia juga meminta untuk Sakamoto dilepaskan saja karena dia sudah punya keluarga. Tetapi bosnya tentu tidak mau. Sebagai gantinya, Shin ingin menukar nyawanya untuk melindungi Sakamoto. Akhirnya si bos pun setuju. Tapi dalam pikirannya ternyata dia berbohong. Shin yang bisa membaca pikiran langsung memberontak dan terjadilah pertarungan Shin melawan geng ini. Di minimarket ternyata Sakamoto mendengarkan percakapan ini dan dia langsung mengeluarkan tempat penyimpanan rahasia dari senjata-senjatanya yang dia simpan di dalam minimarket. Shin di sini masih berusaha untuk bertahan karena dia bisa membaca pikiran musuh-musuhnya. Tetapi karena kalah jumlah, dia pun juga mulai kewalahan. Sampai akhirnya dia hanya punya sedikit peluru lagi. Tapi tiba-tiba kakinya tertembak dan dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Pada detik-detik terakhir ternyata Sakamoto datang dan menembakkan stun gun yang listriknya membuat musuh-musuh ini pingsan. Semua orang di sini langsung mengepung Sakamoto, tapi Sakamoto malah mengeluarkan sumpit. Dia pun maju dan menahan seluruh peluru dengan sumpitnya. Selain itu dia menggunakan pulpen untuk menyerang dan memanfaatkan alat-alat di sekitar untuk membalikan keadaan. Sakamoto mengeluarkan pisau kecilnya dan mengalahkan bos terakhir. Sudah jelas Sakamoto menang nih di sini. Shin bingung kenapa Sakamoto mengetahui keberadaannya. Ternyata Sakamoto sudah menyisipkan chip pelacak di dalam pistol Shin. Tapi Shin tetap ingin pergi. Tiba-tiba Sakamoto melemparkan apron berwarna hijau dengan ada nama Shin di atasnya. Ternyata Sakamoto ingin merekrut Shin untuk bekerja di minimarketnya dengan bayaran 800 yen per jam ditambah uang lembur. Shin tadinya merasa bingung kenapa dia bisa-bisanya menjaga minimarket. Terlebih dia bingung kenapa ramen minimarket ini malah dihabiskan oleh Sakamoto. Shin di sini ternyata juga disambut hangat oleh istri dan anak Sakamoto. Dan di tempat ini dia bisa menggunakan kemampuan espernya untuk membantu nenek-nenek mencari barang belanjaan. Di luar dugaan, dia merasa pekerjaannya sekarang lebih baik daripada pekerjaan pembunuh bayaran sebelumnya. Terlebih karena Sakamoto mengancam, dia akan membunuh Shin jika dia membeberkan masa lalunya. Ya meskipun setengah bercanda sih. Dan itulah episode pertama dari Sakamoto Days. Ayo kita lanjut ke episode kedua. Cerita dibuka dengan Shin yang mulai menikmati pekerjaannya. Dia masih mengingat pertarungan kemarin dan sangat kagum dengan Sakamoto, yang katanya sudah pensiun tapi tidak kehilangan kemampuannya sama sekali. Mendengar hal ini, istri Sakamoto yang bernama Aoi Sakamoto merasa curiga bahwa Sakamoto telah membunuh orang lagi dan dia mengancam akan meminta cerai jika Sakamoto melanggar peraturan keluarga. Ternyata Sakamoto hanya memberikan luka fatal di pertarungan kemarin, tidak sampai membunuh. Di sini Sakamoto sangat takut jika diceraikan. Aoi lalu pergi untuk menyapu di luar. Sakamoto tiba-tiba menusukkan pulpennya ke Shin, yang sekali lagi ini adalah imajinasinya. Dia kesal karena Shin terlalu banyak bicara. Terus Sakamoto mengajak Shin untuk berbelanja di pecinan Nikita, semacam Chinese town gitulah. Ternyata alasan Sakamoto mengajak ke sini adalah dia ingin membeli bakpao daging babi yang hanya dijual 50 biji dalam sehari. Dan dia ingin memberikannya untuk anak dan istrinya. Shin yang merasa kagum lalu bertanya apa aturan keluarga yang dimaksud oleh Aoi tadi. Tiba-tiba ada seorang gadis yang jatuh dari atas dan menimpa Sakamoto. Dan sayangnya bakpao babinya pun hancur karena tertindih Sakamoto. Ternyata cewek ini sedang dikejar banyak orang yang harus membuatnya bertarung melawan mereka. Shin kaget siapa cewek ini. Tapi sayangnya dia tertangkap. Tapi dengan cepat Sakamoto dan Shin membantunya. Di luar dugaan ternyata ada orang yang membawa pistol. Tapi dengan cepat cewek ini langsung menghajarnya. Dari kejauhan semakin banyak orang yang mengejar mereka. Kita lalu dibawa ke sebuah tempat di mana bos dari orang-orang jahat tadi sedang marah-marah karena anak buahnya gagal mendapatkan cewek itu. Dan bos ini pun ingin mengirim orang lain. Mereka adalah Bacho dan Sonhee yang terkenal karena mereka adalah orang yang sangat kejam. Mereka pun langsung diperintahkan untuk memburu cewek tadi. Shin kaget, ternyata cewek ini adalah anak keluarga mafia dari klan Lu yang sangat terkenal. Ternyata orang-orang tadi menginginkan sebuah kunci dari ruang rahasia klan Lu. Shin protes kenapa tidak diserahkan saja, kunci itu tidak sebanding dengan nyawa. Tetapi cewek ini tidak mau karena ini adalah peninggalan ayahnya. Karena ayah dan ibunya meninggal demi melindungi kunci ini. Ternyata ayah dan ibunya sempat diserang oleh orang-orang tadi dan mereka meminta cewek ini untuk kabur. Tidak mungkin dia akan menyerahkan kunci ini begitu saja. Cewek ini tidak mau merepotkan dan dia ingin pergi. Shin yang berniat mengejarnya langsung ditarik Sakamoto. Sakamoto tiba-tiba bertanya, apakah si cewek ini bisa membuat bakpao babi yang otentik? Ternyata cewek ini bisa karena pernah diajari oleh ayahnya. Shin menyarankan untuk tidak ikut campur urusan cewek ini, tapi Sakamoto memutuskan untuk menyelamatkannya agar bisa mendapatkan bakpao babi yang asli. Tiba-tiba Shin sadar ada musuh yang mendekat, tapi Sakamoto tidak sempat untuk menghindar dan dia terpental karena tendangan dari Bacho.
Shin dan cewek ini bersiaga karena Son Hee juga datang yang berkata bahwa dia tidak suka dengan serangan Bacho yang tidak elegan. Tapi Bacho tidak mempedulikannya dan ingin langsung menghajar mereka semua. Ternyata cewek ini mengenali Son Hee dan Bacho. Mereka adalah pembunuh bayaran kembar dengan harga yang sangat mahal tapi tidak pernah gagal karena mereka sangat senang melakukan pekerjaan ini. Dan mereka hobi untuk menggambar wajah sketsa dari para korbannya. Lah aneh banget hobinya. Shin tiba-tiba langsung melesat ke arah Son Hee tapi pukulannya ditahan. Son Hee mengira bahwa Shin marah karena dia telah menghabisi Sakamoto. Tapi Shin hanya berkata, cuma pembunuh bayaran amatir yang tidak mengenali sosok Sakamoto. Dengan cepat, Bacho berada di belakang cewek ini. Tetapi tiba-tiba Sakamoto datang dan langsung memukulnya dengan keras sampai rubuh ke ruangan yang ada di bawahnya. Ternyata di sini Bacho masih sadar dan disinilah pertarungan siap dimulai. Cewek ini melihat sekitar dan ternyata mereka seperti sedang berada di sebuah dapur. Son Hee mulai beranggapan bahwa Sakamoto adalah orang yang kuat karena bisa sampai menghancurkan atap gedung. Son Hee ingin membuat kesepakatan jika cewek ini menyerahkan kunci itu, dia akan membunuh cewek ini dengan cara yang elegan. Tapi tentu saja itu ditolak karena ini adalah peninggalan keluarga. Son Hee malah berkata bahwa itu adalah perkataan yang sama ketika dia menghabisi orang tua cewek ini. Ternyata mereka adalah pembunuh dari orang tua cewek ini. Cewek ini marah dan berusaha untuk menyerang, tapi dia dihentikan oleh Sakamoto. Shin berkata untuk jangan terbawa emosi. Cewek ini lalu berkata bahwa gudang itu berisi doa dan harapan leluhurnya dari generasi ke generasi. Son Hee lalu melempar pisau ke arah cewek ini yang langsung ditahan oleh Sakamoto dengan tangan kosong. Son Hee mulai merasa kesal karena diganggu terus. Sakamoto yang tangannya terluka berkata, tidak ada yang berhak menyuruh orang lain seenaknya. Cewek ini bingung kenapa Sakamoto dan Shin mau menolongnya. Sakamoto hanya diam dan teringat masa lalunya saat masih berpacaran dengan Aoi. Di mana saat malam Natal, Sakamoto berniat memberikan sebuah hadiah untuk Aoi. Tapi Aoi marah karena ada noda darah di pipi Sakamoto. Itu berarti Sakamoto membeli hadiah ini dari uang pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran. Tiba-tiba Aoi melompat terjun dari pagar. Sakamoto yang panik langsung ikutan lompat dan menangkap Aoi. Mereka pun untungnya terjatuh di tumpukan salju. Aoi lalu berkata bahwa Sakamoto akan kesepian jika Aoi tidak ada. Dan dia ingin Sakamoto mengingat perasaan yang ingin melindungi orang lain yang dicintai. Karena semua orang juga merasakan hal yang sama. Lalu mereka berjanji dengan membuat sebuah aturan di mana Sakamoto tidak akan membunuh orang lagi dan menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang lain. Shin yang membaca pikiran Sakamoto langsung terharu. Sakamoto lalu berkata bahwa mereka tidak boleh membunuh siapapun. Shin langsung siap untuk bertarung. Pertarungan pun dimulai. Sakamoto dan Shin berhasil menangkis dan menghindari serangan Son Hee dan Bacho. Di sini Sakamoto menggunakan peralatan yang ada di dapur ini, yang membuat Son Hee akhirnya mengakui kekuatan Sakamoto dan dia meminta Bacho untuk melakukan sebuah jurus rahasia. Mereka langsung menebas bertubi-tubi ke arah Sakamoto, tapi Sakamoto bisa menghindari semua serangan itu. Cuman otot lehernya agak ketarik nih. Dan Shin langsung memberikan plester pereda nyeri. Ya memang orang tua ini. Son Hee terkejut karena tidak ada yang bisa menghindari serangan ini sebelumnya. Apalagi tubuh Sakamoto itu besar. Mereka pun lalu berniat menggunakan jurus rahasia yang kedua. Tapi tiba-tiba Sakamoto memukul kepala Bacho dengan panci berisi kuah yang membuat Bacho langsung pingsan. So Hee yang marah langsung menyerang Sakamoto, tapi senjatanya dihancurkan hanya dengan panci penggorengan. Son Hee mulai sadar perbedaan kekuatan di antara mereka yang membuatnya jadi ingin menyerang cewek ini langsung saja. Tapi Shin langsung menarik Son Hee karena mendengar niat jahat di dalam pikirannya. Dia langsung membanting Son Hee dan Sakamoto langsung menimpanya dengan kulkas. Adegan ini sumpah keren banget. Dan selesailah pertarungan ini. Cewek ini penasaran siapa sebenarnya orang-orang yang ada di hadapannya. Sakamoto hanya menjawab bahwa mereka adalah karyawan toko. Mereka pun langsung pergi ke bos yang jahat ini sambil membawa Son Hee dan Bacho. Saat sedang bingung apa yang terjadi, cewek ini sudah berada di belakang bos cebol. Dan bos ini langsung memohon ampun. Tapi dia langsung dihajar habis-habisan oleh cewek ini. Shin tadinya ingin ikut mukul, tapi dia langsung ditarik oleh Sakamoto dari dalam pikirannya. Karena Shin diminta untuk tidak ikut campur. Tapi ternyata cewek ini memilih untuk tidak membunuh orang cebol tadi karena dia mengingat perkataan ayahnya. Pilihlah hidup yang bahagia. Dia lalu berkata bahwa namanya adalah Lu Xiaotang. Cewek ini lalu membuka pintu dari gudang rahasia peninggalan keluarganya yang ketika dibuka isinya terdapat barang-barang yang menarik seperti harta, buku, kaset, dan lain-lain. Shin lalu mencoba membaca sebuah buku yang berisi bahwa barang-barang yang ada di sini adalah barang kesayangan dari kepala klan Lu yang sebelumnya. Di sini Sakamoto malah nyobain perhiasan yang banyak banget.
Cewek ini penasaran apa yang ditinggalkan oleh ayahnya di sini, yang ternyata ini adalah sebuah botol yang berisi sake yang ingin dia minum bersama Xiaotang ketika sudah dewasa. Xiaotang senang menerima hadiah ini. Mereka pun lalu mencoba untuk meminum sake tersebut sambil makan bakpao yang sudah kepeng. Hari berganti dan ternyata kekacauan di pecinan ini sampai masuk ke dalam berita. Dan di minimarket, Sakamoto merasa masih pusing setelah minum sake kemarin. Tiba-tiba Shin kaget kenapa Xiaotang ada di sini. Ternyata Sakamoto juga merekrutnya. Shin di sini lalu bercerita bahwa dia telah mengetahui aturan keluarga Sakamoto dari pikiran Sakamoto kemarin. Sakamoto lalu mengambil sebuah buku yang berisi aturan keluarga Sakamoto. Dan aturan pertamanya adalah keluarga Sakamoto tidak boleh membunuh. Dan sekarang aturan tersebut berlaku untuk Shin dan Xiaotang karena mereka dianggap sudah masuk ke dalam keluarga Sakamoto. Tiba-tiba dari sebuah rapat organisasi yang bernama JAA, Japanese Association of Assassins, atau organisasi pembunuh bayaran Jepang, menentukan harga buronan untuk Sakamoto, yaitu sebesar 1 miliar yen. Dan selesailah cerita dari episode kedua Sakamoto Days. Ayo kita mulai ke episode 3. Cerita dibuka dengan Lu masuk ke dalam minimarket, di mana dia langsung dimarahin oleh Shin karena Lu datang terlambat. Alasan Shin marah karena Lu telat 2 jam. Lu semakin dimarahin di sini karena dia tidak bisa menata rak minimarket dengan baik. Shin meminta Sakamoto untuk memecat Lu saja karena sepertinya Lu tidak pernah bekerja sebelumnya. Tetapi Lu berdalih dia pernah membantu ayahnya saat bekerja, yaitu dengan membuang kantong-kantong berisi entah apa untuk dibakar. Waduh, serem banget sih ini kerjaan mafia. Tetapi anehnya Sakamoto malah meminta Shin dan Lu untuk berbaikan dan saling bekerja sama. Anehnya bukan itu. Anehnya adalah Sakamoto di sini banyak bicara. Hal ini membuat Lu dan Shin merasa aneh. Apalagi Shin yang sudah lama kenal Sakamoto tidak pernah melihat Sakamoto berbicara sebanyak ini. Tiba-tiba dari pintu minimarket ada Sakamoto yang lain masuk ke dalam. Shin dan Lu kaget, apalagi Sakamoto yang baru datang langsung masuk dan duduk di meja kasir terus membaca koran. Sakamoto yang banyak bicara tadi menuduh Sakamoto yang baru datang sebagai doppelganger. Tapi tiba-tiba dia menusukkan sebuah pisau melalui koran yang dibaca. Untungnya Sakamoto berhasil menghindari serangan itu. Dengan cepat dia mengambil cutter dan langsung mengacukannya ke Sakamoto yang banyak bicara. Tetapi Sakamoto yang banyak bicara juga berhasil mengacungkan pistol. Mereka berdua hanya diam dan saling menarik senjata. Ternyata Sakamoto mengenali orang yang ada di depannya. Dia bernama Nagumo, teman lama Sakamoto. Shin kaget bagaimana Nagumo bisa merubah penyamarannya yang sangat berbeda itu dengan sangat cepat. Terlebih dia tidak bisa membaca pikiran Nagumo sama sekali. Nagumo lalu menertawakan Lu dan Shin yang bisa tertipu dengan sangat mudah. Mereka berdua kesal ditertawakan seperti ini dan Nagumo dihajar oleh mereka berdua sampai benjol satu. Shin dan Lu meminta penjelasan pada Sakamoto siapa Nagumo ini. Dia bilang dia adalah seorang karyawan toko dari minimarket di seberang jalan dan umurnya 18 tahun. Tapi Sakamoto langsung membantah hal itu. Dia berkata bahwa Nagumo adalah teman pembunuh bayarannya di masa lalu dan umurnya sekarang 27 tahun. Shin dan Lu langsung mengeroyok Nagumo lagi karena semakin kesel sampai benjol 2. Ternyata Nagumo kesini untuk memberitahu Sakamoto bahwa kepala Sakamoto mendapatkan harga buronan sebesar 1 miliar yen. Shin dan Lu awalnya tidak percaya, tetapi Nagumo meyakinkan mereka bahwa ini adalah keputusan dari organisasi JAA, Japanese Association of Assassins, atau Asosiasi Pembunuh Bayaran Jepang. Dan hal ini akan diumumkan besok. Tetapi rumor ini sudah menyebar kepada seluruh pembunuh bayaran bahwa pembunuh legendaris Sakamoto sudah beraksi kembali. Tiba-tiba ada kurir pizza yang datang mengantarkan paket untuk Sakamoto. Shin ternyata mendengar isi pikiran dari kurir ini yang berniat buruk. Lalu kurir pizza yang bernama Nakajima ini langsung mengeluarkan pemotong pizza dan menyandra Nagumo yang sedang diikat oleh Shin. Shin di sini kaget, tetapi Sakamoto dan Lu malah dengan santai makan pizza. Kurir pizza Nakajima ini marah karena tidak dipedulikan. Tapi dengan sekejap, Nagumo langsung mencekik kurir ini dan berkata bahwa dia tidak berbohong tentang bounty Sakamoto. Sakamoto lalu meminta Nagumo untuk menghentikan tindakannya dan Nagumo berkata bahwa Sakamoto tidak bisa lolos dari semua ini jika dia tidak ingin membunuh atau Sakamoto harus berhadapan dengan kelompoknya. Mereka bertiga pun langsung waspada, tapi ternyata Nagumo hanya bercanda karena kelompoknya kali ini tidak ikutan. Lagi pula mereka hanya membunuh para pembunuh. Agak aneh sih. Dan Sakamoto pasti mengerti maksud Nagumo. Sakamoto bertanya siapa yang diuntungkan dengan kematiannya. Tapi Nagumo juga tidak tahu. Yang jelas dengan pensiunnya Sakamoto dan perbuatannya pada Dan Corporation dia akan menarik banyak orang. Dan Incorporation kayaknya organisasi yang dihajar sama Sakamoto kemarin deh. Karena itulah kemungkinan masih akan ada banyak orang yang akan datang lagi. Nagumo lalu pergi sambil membawa kurir pizza tadi.
Saat Shin mau mengejarnya, ternyata Nagumo sudah menghilang. Sakamoto lalu melihat kotak pizza tadi yang ternyata adalah sebuah kamera yang sedang dilihat oleh para pembunuh bayaran yang mengincar Sakamoto. Kelompok yang melihat siaran ini adalah Don Denkai, dan orang yang berpakaian seperti OB ini justru malah meremehkan Nagumo. Tetapi orang yang berambut silver jabrik ini malah mengomentari pakaian bersih-bersih pembunuh bayaran yang tadi. Tetapi ada satu orang yang tidak meremehkan Sakamoto. Dia berkata untuk memburu Sakamoto mereka harus menggunakan tempat dan waktu yang tepat, karena itu adalah cara kerja Don Denkai. Apalagi Sakamoto ternyata adalah mantan kelompok Order. Tetapi tetap saja para anggotanya menganggap Order hanyalah sebuah mitos. Ditambah Sakamoto sudah pensiun 5 tahun yang lalu, pasti kemampuannya sudah menurun. Tapi tiba-tiba ternyata Sakamoto menyadari bahwa ada kamera di kotak pizzanya dan langsung mengacungkan pistol sambil mengancam kalau mereka terus mengikuti Sakamoto dia akan menunjukkan apa itu neraka. Buset, ini keren banget bapak-bapak gendut satu. Mereka semua terkejut dan Sakamoto langsung menembak kotak pizza itu. Shin dan Sakamoto lalu ngobrol di depan minimarket sambil makan mie ramen. Shin bertanya apakah akan ada orang yang mengincar Sakamoto setelah ini. Tapi Sakamoto ternyata memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa. Lagi pula mereka tidak tahu siapa musuh yang akan datang. Anak Sakamoto, Hana dan istrinya Aoi tiba-tiba datang menghampiri Sakamoto dan berkata bahwa dia siap untuk pergi besok ke taman hiburan. Sakamoto bingung apa maksud Hana. Ternyata Sakamoto sudah berjanji untuk mengajak Hana ke taman hiburan Sugar Bunny. Itulah mengapa dia dan ibunya menggunakan bando telinga kelinci. Sakamoto di sini langsung panik karena ini akan sangat berbahaya. Keesokan harinya mereka pun pergi ke taman hiburan Sugar Park. Sakamoto dan Shin benar-benar merasa tegang karena musuh bisa datang kapan saja. Mereka pun lalu naik wahana perahu kora-kora yang membuat Sakamoto mual karena sabuk pengawannya terlalu kencang. Ternyata juga tidak sanggup naik wahana ini. Di sini Hana merasa sangat senang karena bisa main sepuasnya. Apalagi maskot Sugar Bunny bagus banget. Tapi malah menganggap maskot ini mirip seperti Sakamoto. Aoi pun merasa senang karena sudah lama tidak pergi ke taman hiburan ramai-ramai seperti ini. Sakamoto dan Shin senang mendengar hal itu. Tapi tiba-tiba mereka teringat perkataan Nagumo yang membuat mereka tegang lagi. Tapi Shin tetap mengajak untuk selalu waspada. Misi mereka hari ini adalah melindungi keluarga Sakamoto agar bisa menikmati waktu bersama keluarga ini. Tapi juga bingung bagaimana cara melacak musuh di tempat seramai ini. Ternyata Shin sudah menggunakan kemampuan espernya untuk mengecek radius 30 meter di sekitarnya. Dia bisa tahu kalau ada orang yang berniat untuk membunuh karena dia pasti akan sedikit tegang. Jadi merasa malu sekaligus marah kalau Shin juga bisa membaca pikirannya. Tapi dia juga penasaran bagaimana Shin bisa memiliki kekuatan ini. Tiba-tiba Shin sadar jika ada musuh yang mendekat. Dia langsung menghubungi Sakamoto melalui alat komunikasi jika ada pembunuh bayaran yang menyamar sebagai petugas kebersihan dan sedang mendekati Sakamoto. Pembunuh bayaran yang bernama Kurininggu ini meremehkan Sakamoto yang bisa santai-santai di sini. Lalu mengalihkan perhatian Hana dan Aoi agar Sakamoto bisa fokus. Saat mereka berpapasan, orang ini langsung mengambil pisau di dalam sapunya. Tapi dengan cepat Sakamoto langsung menusuk pembunuh bayaran ini hanya dengan bolpen tanpa melihat sama sekali. Shin dan langsung berusaha membereskan sisanya. Aoi merasakan ada hal yang aneh dengan Sakamoto. Setelah itu Shin dan membereskan orang ini di dalam hutan. Mereka berdua kagum karena ternyata Sakamoto bisa tidak membunuh orang ini. Dia hanya menyerang bagian yang tidak membuat orang ini mati. Dari kejauhan ternyata mereka berdua sedang diawasi oleh pembunuh bayaran berambut jabrik ini yang bernama Tatsu. Di sini dia tetap meremehkan Sakamoto sambil membaca kertas buronannya. Tetapi dia harus waspada terhadap Shin yang bisa membaca pikiran. Dia lalu kepikiran sebuah cara untuk mengatasi kemampuan Shin dengan tidak memberikan kesan atau berpikir apapun saat di dekat Sakamoto. Shin yang sedang waspada tiba-tiba merasakan sesuatu di belakangnya, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Ternyata Tatsu berhasil melewati Shin begitu saja. Hana lalu mengajak semua orang untuk menaiki roller coaster. Tetapi Sakamoto merasa sangat tersiksa karena perutnya terhimpit pengaman kursi. Saat sudah mulai berjalan, protes kenapa mereka berdua harus duduk di bagian paling belakang. Tapi ternyata alasan Shin adalah posisi belakang jauh lebih cocok untuk mengawasi semua penumpang. Dan Shin belum merasakan hawa pembunuh dari siapapun. Tapi tiba-tiba merasakan firasat yang aneh dari pria berambut jabrik yang ada di depan. Yang mana ini adalah Tatsu. Tapi anehnya Shin tidak bisa membaca pikiran apapun darinya. Secara tidak sengaja Tatsu malah berpikir bagaimana dan Shin bisa memperhatikannya. Shin langsung sadar niat jahat orang ini dan dia langsung berusaha melepaskan diri. Sambil berusaha menghubungi Sakamoto untuk waspada. Sakamoto langsung bersiap karena Tatsu ini sudah menyiapkan pistolnya. Saat di turunan dia pun lalu menembak Sakamoto, tetapi pelurunya mengenai kacamata anti peluru Sakamoto. Gokil juga nih orang. Tatsu lalu beranggapan bahwa mungkin ini tugas yang sulit. Shin lalu merusak kursinya dan tepat sampai di jalur melingkar dia langsung melompat, lalu langsung menangkap Tatsu. Shin berhasil menjatuhkan pistolnya dan langsung menarik Tatsu keluar dari roller coaster, yang akhirnya mereka terjatuh di atas rel. Tapi Tatsu di sini masih bisa santai. Shin langsung siap dalam mode tempur karena dia harus melindungi keluarga
keluarga Sakamoto. Tapi Shin masih tidak bisa membaca pikiran Tatsu. Tiba-tiba roller coaster hampir menabrak Shin dari belakang. Ternyata ini adalah cara yang digunakan Tatsu dengan tidak memikirkan apa-apa agar membuat Shin lengah. Tatsu langsung melempar 2 pisau ke arah Shin, tapi karena sedang berada di udara, Shin tidak punya kesempatan untuk menghindari 2 pisau itu. Meskipun berhasil menghindari 1 pisau, tapi kakinya tergores pisau yang lain. Dalam sekejap, Shin merasa pusing dan pandangannya mulai kabur. Ternyata itu adalah pisau racun. Shin berusaha untuk kuat tetapi badannya mulai terasa lemas. Tatsu lalu berkata bahwa Sakamoto adalah seorang pecundang karena dia takut mati. Ketakutan inilah yang membuat Sakamoto menjadi lemah. Persis seperti Shin tadi yang menghindari pisau. Shin langsung membela Sakamoto. Tentu saja Sakamoto sekarang takut mati karena dia harus melindungi keluarganya sampai kapanpun. Dan itu adalah misi yang paling sulit. Karena itulah manusia akan berusaha lebih keras ketika ada yang mereka lindungi. Tapi Tatsu tetap saja tidak paham. Tiba-tiba ada roller coaster yang datang dari arah belakang Shin. Tatsu langsung melompat untuk menghindar, tapi dia terkejut kenapa Shin malah melompat dengan sangat rendah. Ternyata Shin berniat menangkap Tatsu dengan menggunakan roller coaster sebagai pijakannya. Pertarungan pun terjadi di atas roller coaster. Shin mulai kehabisan cara untuk mengalahkan Tatsu. Dia lalu mencoba untuk mendengarkan suara orang di sekitarnya dan dia sampai mendengar suara dari Hana yang ingin melihat Sugar Bunny. Tiba-tiba Shin mendengar suara Sakamoto yang berkata popcorn enak, dan hal ini membuat Shin mendapatkan ide. Shin langsung menangkap Tatsu untuk terjun ke sebuah tenda pertunjukan di bawah, di mana di tenda ini sedang terjadi drama live stage Sugar Bunny bersama temannya yang seperti Power Ranger merah, di mana mereka sedang melawan seorang penjahat. Mereka berdua pun lalu terjatuh dan semua penonton bingung apakah ini bagian dari pertunjukan. Power Ranger merah ini marah karena pertunjukannya diganggu, tapi Tatsu dengan santai malah mengancam ingin membunuhnya. Sugar Bunny lalu meminta Power Ranger merah untuk tenang, biar dia saja yang mengatasinya, yang mana ternyata orang di dalam Bunny Sugar ini adalah Shin yang mencuri kostumnya dan berkata bahwa dia bisa melihat dengan baik. Tatsu bingung karena seharusnya Shin tidak bisa melihat karena efek racun. Tapi tiba-tiba Shin langsung maju dan menghantam Tatsu. Para penonton mengira ini adalah bagian dari pertunjukan dan langsung menyemangati Sugar Bunny. Tatsu bingung bagaimana Shin bisa menyerangnya. Dan di sini Tatsu mulai serius untuk bertarung. Pertarungan dimulai dan Shin bisa mengungguli Tatsu. Ternyata di bangku penonton ada Sakamoto, istri dan anaknya. Sakamoto terlihat sangat serius karena ternyata dari tadi dialah yang memberikan arahan kepada Shin ke arah mana dia harus menyerang lewat pikirannya. Tatsu tidak mengerti apa yang terjadi padahal mata Shin sedang tertutup. Dan akhirnya Shin langsung memberikan tendangan maut kepada Tatsu yang akhirnya membuat Tatsu kalah. Ini adalah sebuah kerjasama yang sangat menarik dan selesailah episode ketiga Sakamoto Days. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian dan klik tombol subscribe. Tinggalkan komentar kalian tentang episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.